Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Sulaiman Rohim serta kawan saya Dan saya Ayah Saraka. dan kameramen kita Rias Danira. serta ada dari pengamat kita teman kita Dea Puspita, dan kita ada di rumah seorang aktivis pramuka Korcap Kota Bandung dengan Ibu Yoni, Yoni. Ibu Yoni dari mana? Ya, kelihatannya baru habis ada kegiatan. ini kalian dari mana nih? Kita- Para mahasiswa Kita dari kampus UKRI, Universitas Kebangsaan dari Republik UKRI Indonesia. Kebangsaan. Ini banyak para mahasiswa yang datang ke rumah ibu malam ini. Iya, Bu. Kebetulan ibu juga capek-capek juga ya, karena kalian betul-betul datang ke rumah ibu. Ya alhamdulillah, terima kasih. Oke, dengan siapa? Saya Sulaiman Nurahim. Dan saya Ayah Satu Saraka. itu kameramen siapa? Rias Danira. Itu pengamat yang cantik siapa? Dea Desita. Ya, terima kasih. Perkenalan dengan ibu ya. Terima kasih. Nama ibu Winati Cayoni dengan panggilan biasa Kak Yoni di Kuarcam. Ya, Ya. alhamdulillah. Usia ibu 63 tahun. Alhamdulillah 63 tahun ini dalam kepramukaan masih eksis, sengaja dan sudah biasa ibu menjadi seorang mabigus. Mabigus itu pemimpin ya, pemimpin. Ya, pemimpin daripada seorang pembina di kepramukaan. Itu mungkin perkenalan ibu ya, dari usia, alamat Tigang Raden Jibja Cicahem. Ya, alhamdulillah berputrakan 2 dan sudah punya cucu. Cukup segitu ya. Nah, kalau perkenalan ibu, apa mungkin ada yang perlu ibu bantu? Ada apa saja nih para mahasiswa? Ada beberapa pertanyaan dari kita juga nih, Bu. Iya, siap. Tentang sekilas tentang pramuka bagi Ibu. Oke, pramuka adalah suatu organisasi ya, bukan organisasi lagi. Ini sudah menjadikan sebuah wadah yang mencetak karakter seseorang siswa atau anak-anak dari jenjang yang kecil sampai jenjang yang dewasa. Manakala di dalam kepramukaan itu berisi segala macam sesuatu, dari keterampilan tangannya, keterampilan IQ-nya, keterampilan fisiknya, juga pengetahuan-pengetahuan tentang budayanya, segala macam ada. Jadi yang namanya pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karna. Praja Tahu nggak Muda arti Karna. dari Praja Pramuka? Apa tuh Praja Praja Muda Muda Karna? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Oke, kalau begitu. Praja Muda Karna adalah orang muda yang berkarya. Jadi kalian nih yang muda-muda harus berkarya. Siap. Ya, karena dalam kepramukaan tidak muda tidak tua, selalu harus berkarya. Nah, itu pramukaan. Jadi sistemnya kalau namanya kepramukaan itu betul-betul membentuk suatu karakter seorang anak dari jenjang yang kecil sampai jenjang yang tinggi. Begitu. Baik, Ibu. Sekilas ya tentang pramukaan. Bu, saya juga mau nanya nih. Kan ada pelatih sama pembimbing tuh di pramuka. Itu bedanya apa tuh? Pembina mungkin ya. Ya, pembina. Ya kalau pembina itu melatih siswa, andik ya, anak didik. Ya, itu melatih anak didik dari sekolah-sekolah ya. Ya. Nah, itu biasanya itu namanya pembina kalau yang melatih anak didik. Kalau pelatih itu yaitu memberi materi atau membina seorang pembina. Nah, itu kalau saya sebagai mabigus, ya juga pembina. Mabigus itu ya mabi gugus. Ya biasanya mabigus itu seorang kepala sekolah ya. Rata-rata yang namanya mabigus itu adalah kepala sekolah. Apabila ada orang yang mengatakan, "Saya mabigus, Anda kepala sekolah." Bukan, itu bukan mabigus. Maaf. Ya, itu betul. Jadi kalau dalam kepramukaan semuanya berjenjang. Nggak ada pembina dibawahi oleh seorang pelatih. Manakala di dalam kepembinaan tidak sembarangan itu membina. Jadi ada kursusnya yang dikatakan KMD, kursus mahir dasar. Ya, seorang pembina harus memiliki ijazah KMD, apalagi KML, kursus mahir lanjutan. Kalau seorang pelatih harus sudah menjadi KPD, kursus pelatih dasar. Ada lagi KPL, kursus pelatih lanjutan. Itu jadi seorang pembina juga harus ada sertifikatnya, betul-betul mendalami sebuah kepramukaan. Juga kalau seorang pelatih harus betul-betul mempunyai sertifikat KPL, KPD dan KPL. Itu diantaranya. Itu jadi bedanya antara pembina dan pelatih. Jadi semuanya harus mempunyai kewenangan ya, sertifikat. Tidak saya seorang pembina, Anda sudah KPD, KMD? Belum. Ada apa lagi KML? Nah, jadi minimal seorang pembina harus sudah mempunyai sertifikat KMD, kursus mahir dasar. Anda sudah KMD? Belum, karena Anda masih mahasiswa ya. Nah, jadi kalau mahasiswa ingin menjadi seorang pembina, ikutlah KMD. KMD. Iya, KMD sudah KMD, berarti di sana sudah
tertulis dan sudah banyak materi-materi yang didapat. Kalau seorang pembina belum pernah KMD, maaf, dia pembinanya ecek begitu. Apalagi seorang pelatih harus memiliki sertifikat KPD, apalagi KPL, itu pelatih yang ulung begitu diantaranya. Ya. Berarti ibu juga itu seorang kepala sekolah ya? Ya. Kepala sekolah, boleh tahu sekolahnya di mana? Di SMP PGRI 6, insya Allah PGRI 6. Dari Di Jawa. sana ya saya menjadi seorang pembina juga Mabigus. Kenapa? Ibu kok menjabatnya dua, membina juga Mabigus? Karena saya gatal. Saya seorang Mabigus karena saya sudah KML, sudah mendalami tentang kepramukaan. Gatalnya apa? Seakan-akan belum pas kalau seorang Mabigus tidak turun lapangan. Hanya cuma begini saja, oh ya, sementara siswanya tidak maksimal dalam pendidikan karakternya. Begitu. Betul. Ya, saudara Sule, saudara Raka, nih saudara Rio, juga saudara Dea. Ya. Selanjutnya ada jenjang kepramukaan untuk siswa itu bagaimana? Ya, kalau jenjang di kepramukaan untuk siswa, untuk SD dikatakan siaga. Siaga. Ya, itu SD siaga mula dan nah di sana ada siaga tata juga ya. Nah, siaga mula di sana ada siaga rata-rata biasanya dari kelas 1 sampai kelas 3. Sudah kelas 4, kelas 5 dia menjadi penggalang. Nah, penggalangnya kalau sudah rakit, ramu, di sana ada di SMP. Di SMP juga ada yang katakan penggalang. Itu buku saku pramukanya juga beda-beda itu. Beda, jelas. Baik. Ya, apa namanya? Siaga mula ya. Nah, siaga tata, siaganya sudah ditertata. Mula itu pertama. Jadi siaga juga ada 2 jenjang, kemudian ada penggalang. Jadi di SD juga tidak semua siaga. Sudah kelas 4 sudah menjadi penggalang. Penggalang ramu, naik lagi penggalang rakit, sudah diramu, dirakit. Nah, gitu. Jadi adanya kalau penggalang di SMP semua rata-rata sudah penggalang rakit. Nah, masuk jenjang ke berikutnya di SMA atau SMK. Di sana sudah ada penegak. Ya, sudah tidak penggalang lagi. Kalau di SMA, kalau di penggalang adanya di SD dan di SMP. Kalau di SMA atau SMK itu semuanya sudah jenjang menjadi penegak, pendega. Bahkan kalau sudah jenjang lagi atas lagi perguruan tinggi udah menjadi pendega. Jadi kalau di SMK atau SMA itu penegak. Jadi ada siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Di 4 jenjang. Ya. Jenjang. Gitu. Kalau jenjang kepramukaan untuk seorang pembina, Nah, tadi ya, jenjang menjadi seorang pembina. Tadi sudah Ibu ulas lagi. Seorang pembina tidak hanya ujuk-ujuk masuk membina aja. Materi apa yang dia berikan? Sudah tersusun atau belum? Ya, atau makanya harus sudah ada rencana renlat, rencana latihan. Kalau orang yang sudah KMD tadi, KML tadi, itu dia sudah tahu, oh saya harus memiliki renlat, rencana latihan, tidak masuk lapangan tepuk-tepuk, ya itu kasarnya tidak berprogram. Makanya harus berprogram. Seperti apa? Nah, dasarnya tadi seorang pembina harus memiliki ijazah KMD, kemudian KML, minimal KML. Kalau sudah KPD, KPL, dia sudah menjadi seorang pelatih, yaitu membina seorang pembina. Begitu saudara Sule, saudara Raka, paham ya? Ngomong-ngomong, ibu juga seorang kepala sekolah di satu sekolah gitu ya kan. Gimana sih cara kerja ibu buat membagi di antara di pramuka sama di bagian kepala sekolah tuh gimana? Itu ada waktunya saudara Sule ya. Kalau kebetulan di sekolah ibu kan masuknya siang ya. Ada kalanya satu sekolah yang minta ibu menjadi pembina di sana. Ya, itu di luar jam mengajar ya, tugas ibu di sekolah ya. Nah, di luar itu. Jadinya kalau ibu membagi, ada kalanya kan hari Sabtu Minggu ada libur. Nah, kalau ada orang yang meminta, "Kak, kan kalau di pramukaan enggak ibu, kakak." Nah, oke, angger we kakak ya. Jadi kalau di pramuka itu tidak ada tuanya, saudara Raka, tidak ada tuanya. Sampai ngungkut begini tetap kakak gitu ya. Kayak nih membina di sana. Oke. Jadi sifatnya kalau ke pramuka itu selalu semangat. Ya, alhamdulillah seusia ini dalam hal kepramukaan masih oke. Kenapa? Karena membahagiakan, membawa anak-anak ceria, membentuk suatu karakter anak itu suatu hal yang luar biasa. Begitu. Waktunya ada kalanya Sabtu Minggu ibu libur, ya ibu masuk. Kemudian sekolah siang paginya ada acara. Jadi
semuanya tertentu, sudah tersusun, waktunya nggak sembarang. Gitu. Jadinya kalau waktu ini ibu harus di sini, waktu ini ibu harus di sini. Dan ada kalanya kalau sudah di rumah sudah, ibu nggak bisa keluar. Jadi acara di rumah ya di rumah. Alhamdulillah, walaupun ya di rumah banyak kerjaan seperti apa, alhamdulillah ibu tidak punya pembantu, cukup dengan saya saja. Cie. Kuat ya Bu, udah tua Kuat juga. atuh, ya kan manusia berkarakter, sehingga supaya membentuk suatu siswa-siswi yang berkarakter dicontohkan dari kitanya sendiri. Gitu. Dengar-dengar ibu juga ngajar juga di Ngajar. sekolahan. Iya harus. Cuman di ngajar. sekolahan itu aja Iya. apa beda-beda sekolahnya? Nah kalau ngajar sih ibu karena di SMP ibu SMP kecil kurang guru, jadinya ibu sambil mengajar. Kemudian kurang pembina, ibu juga jadi pembina. Kebetulan di SMP ibu kan dekat SD ya. SD itu melihat geraknya, kiprahnya ibu dalam kepramukaan. Dia itu kalau orang bahasa Inggris bilang, bahasa Jepang bilang kabita. Kabita. Siap. Oh iya Kayone, saya ingin, katanya pembinanya Kayone. Mohon maaf, bukannya tidak hormat seorang Mabigus menjadi pembina. Karena apa? Mereka juga ingin maksimal dalam kepramukaan gitu. Kemarin sudah di SMP yang lain-lainnya juga karena maaf keterbatasan waktu, jadinya hanya beberapa tempat aja sekarang mah. Nggak seperti kemarin dilarang sama anak, nggak boleh banyak kegiatan. Nggak boleh kegiatan, Sudah ya. tua katanya Iya. begitu. Baiklah Bu, mungkin sekian dari kita Oke, bincang-bincangnya sama iya. pertanyaan dari kita. Iya. Mohon maaf ganggu waktunya, Nggak apa-apa. waktu istirahat yang terganggu, ada Iya. kehadiran kita. Siap. Terima kasih sekali lagi untuk Iya, waktunya Ibu. Amin, mangga nggak apa-apa. Yang jelas semoga apa yang ibu berikan kepada kalian menjadi suatu wawasan, ya, menjadi suatu hal yang bermanfaat. Amin, 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 amin. Ya sukses selalu untuk Amin, kalian. amin. Ya salam untuk keluarga besar Universitas Kebangsaan Kebangsaan. Republik Ya Indonesia. jaya selalu. Jaya. Iya, ya sukses lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up?